Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi kemarin, yang mana materi kemarin kita telah membahas jenis-jenis fungsi. Yang pertama fungsi konstan, fungsi identitas, dan fungsi linier. Selanjutnya untuk yang keempat kita membahas fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c adalah elemen bilangan real. A tidak boleh sama dengan 0 untuk semua nilai x dalam daerah asalnya. Fungsi f(x) tersebut dikatakan sebagai fungsi kuadrat atau fungsi polinom berderajat 2 dalam variabel x. Dikatakan berderajat 2 karena variabel x-nya ini kuadrat ini loh. Sehingga fungsi kuadrat. Dari bentuk umum diperoleh seperti ini. Materi ini sudah pernah dijelaskan ketika kalian SMP kelas 9, SMP atau atas kelas 9. Kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu. Dari rumusnya ini kita memperoleh sifat yang pertama, jika A lebih dari 0, A itu ini koefisien dari x kuadrat. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik parabolanya menghadap ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya menghadap ke bawah sehingga titik baliknya maksimum. Untuk sifat selanjutnya ada 3, 2, 3, dan 4. Bisa kalian baca sendiri di modul kalian. Selanjutnya untuk D ini diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Dari sifat-sifat tersebut ditunjukkan dalam sketsanya seperti ini. Jika A lebih dari sama dengan 0, yang sifat pertama tadi, grafiknya seperti ini. Grafik kedua ini. Bisa kalian lihat sendiri di modul kalian. Selanjutnya, cara menentukan rumus fungsi kuadrat itu ada 4 cara. Oke. Ada 4 cara. Untuk yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat memotong x di titik x1,0 dan x2,0, maka persamaannya y sama dengan a x min x1 dikali x min x2. Untuk contohnya ini, langsung ke contohnya agar lebih mudah. Diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di titik 1,0, 5,0. Berarti ini adalah x1-nya dan ini x2. Tentukan fungsi kuadrat jika grafik melalui titik 6,0. Maka penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus yang pertama tadi ini dengan memotong sumbu di titik 1,0 dan 5,0. Fungsi f(x) adalah di mana kita masukkan x1-nya adalah 1, x2-nya adalah 5. Grafik melalui titik 6,10 sehingga diperoleh sebagai berikut. Ini kan rumusnya tadi. Yang ini kita mencari nilai A-nya. Kita masukkan 10 dari Y. Y sama dengan A kita cari 6 dikurangi 1 dari sini, 6 dikurangi 5 dari sini. Jadi ini ke sini. f(x) itu sama dengan y ya. f(x) itu sama dengan y. Sehingga diperoleh 6 dikurangi 1 kan 5. 6 dikurangi 5, 1. A kali 5, 5A. Dikali 1, tetap 5A. Sehingga 10 sama dengan 5A. Sehingga A sama dengan 10 bagi 2, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, f(x) sama dengan, kita kembali ke rumusnya sini tadi. Ini 2x min 1, x min 5. Nah, ini sebelum ke sini
X kali X kuadrat, X kali 5 min 5x, ini kali ini min 1x, min 1 dikali min 5 plus 5, sehingga ke sini x kuadrat min 5 min 1 min 6x plus 5, kemudian semuanya dikalikan 2x kuadrat 12x kuadrat 10. Oke. Untuk selanjutnya jika grafik fungsi kuadrat mempunyai titik balik P, H, maka persamanya ini. Langsung ke contohnya. Contohnya ini. Kita tinggal memasukkan saja. Tentukan fungsi kuadrat grafik melalui titik min 12,0 dan menjadi titik balik ini. Kita masukkan I-nya. Kan rumusnya ini. Jika yang diketahui seperti ini mempunyai titik balik. Nih. Ya. Oke. Kemudian kita masukkan titik baliknya kan P, H berarti min 15,3, di mana P-nya itu min 15, H-nya 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya tadi A X min 15 menjadi plus 15 plus 3. Sudah, tinggal dimasukkan semua. 0 karena Y-nya 0. Di sini kan ini X, ini Y. Seperti itu. Y-nya 0, kita masukkan 0. A, X-nya min 12, ini tadi, ditambah 15 P-nya ini, kuadrat plus 3, sehingga ketemu ini. Untuk 3 dan 4 caranya sama, tinggal memasukkan, disesuaikan apa yang diketahui, disesuaikan sifat-sifatnya tadi. Untuk mempersingkat waktu, kalian nanti dapat memahaminya sendiri untuk yang poin 3 dan 4, karena ini sama, tinggal memasukkan nilainya X, Y-nya dan nilai P-nya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, yaitu menentukan titik potong. Nah, ini caranya. Langsung saja ke contoh soal agar lebih mudah dipahami. Untuk yang pertama contohnya, buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Caranya, karena di sini kan terlihat X kuadrat, berarti A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 5. Karena A-nya lebih dari 0, grafik membuka ke atas. Grafik fungsi kuadrat memiliki nilai minimum. Itu berdasarkan sifat dari fungsi kuadrat yang pertama ini tadi. Kita lanjutkan. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh, kita misalkan jika X-nya 0, maka Y-nya min 5. Kita masukkan sini. X-nya 0, berarti 0 kuadrat, ya kan? Dikurangi 4. Ini seharusnya ditambah yang betul, karena di sini tambah ya. Ini ditambah 4 kali 0 dikurangi 5. Ini kan 0 dikurangi 5 tetap negatif 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Kemudian titik potong dengan sumbu X diperoleh Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, kita buat pemfaktorannya dari ini. Ketemu pemfaktorannya X min 1
kali X plus 5 sama dengan 0. Kemudian ini caranya. Jadi titik potong sumbu X adalah 1,0 dan min 5,0. Ada dua titik X-nya, ada X-nya yang pertama ini dan X-nya ini. Untuk mengetahui sumbu simetrinya, kita rumusnya min B per 2A, dimana B-nya 4 dan hanya 1, tinggal dimasukkan 4, ini minnya kita taruh di tengah, di sini pun juga boleh, terserah, sehingga 4 per 2 kali 1, hasilnya min 2. Jadi sumbu simetrinya adalah negatif 2. Untuk mencari nilai minimum itu dengan rumus D per 4A, negatif D per 4A, dimana D itu rumusnya D 4 rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Negatifnya asli ya, B kuadrat sini kan 4 kuadrat kan B nya tadi, dikurangi 4AC, A kali C nya min 5 nih, per 4A, A nya 1, 4A, ketemu min 36 per 4, hasilnya min 9. Jadi nilai minimumnya min 9. Untuk titik puncak tadi kan rumusnya ini, yang ini titik puncaknya untuk X dan ini untuk Y, sehingga ketemu min 2, min 9. Selanjutnya kita buat titik bantu. Oke, kita misalkan X nya itu min 4, Y nya berapa? Oke, tadi saya tulis sini saja biar mudah, X kuadrat plus 4X min 5, kita masukkan misalnya X nya min 4, sehingga min 4 kuadrat ya, min 4 kuadrat ditambah 4, X nya kan min 4, min 5, ini 16 dikurangi 16 sehingga hasilnya negatif 5 ini. Dan begitu pula selanjutnya untuk negatif 3, negatif 1, 2 dan seterusnya. Kemudian dari titik bantu ini kita masukkan ke titik-titiknya. Ini kan min 4,5, posisi min 4,5 ini, terus min 3,8, min 3,8 tidak ada ya di sini ya, enggak ada. Kemudian X nya 2, 7, posisinya ini 2,7 titik-titiknya. Untuk yang pertama kalian masukkanlah titik puncaknya, ini min 2,9, posisinya kan di sini, inilah puncaknya. Kemudian baru kita masukkan titik-titik ini min 3,8, ini posisi ini min 3,8, kemudian ini min 1,8, ini min 1,8, kemudian 2,7 nya ini ya, 5,0, ini kesini bisa ditambah lagi, dimisalkan X nya min 5, berapa Y nya, ini ketemu X nya min 5, Y nya 0, X nya ini X nya min 6, Y nya 7, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, fungsi kuadrat itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru setelah
T detik dalam meter disajikan dalam bentuk persamaannya ini. Nah, ini posisinya A, ini B. Sehingga A-nya ini min 5, B-nya 30. Kemudian tentukan tinggi maksimum peluru tersebut. Ini sudah ada ya. C-nya 0 ya. Tinggi maksimum dengan rumusnya sama kayak tadi. Rumusnya tinggi maksimum adalah min D per 4 AC. Kenapa ini minimum tadi? Karena A-nya lebih dari 0. Kalau ini kan A-nya kurang dari 0. Makanya dikatakan di sini tinggi maksimum. Caranya sama kayak tadi, tinggal memasukkan nilai ABC-nya. D tadi apa? D itu B kuadrat min 4 AC. Dimasukkan B kuadratnya 30 kan, 30 kuadrat dikurang 4, A-nya negatif 5, C-nya 0, sehingga ketemu ini. Jadi tinggi maksimumnya 45. Untuk selanjutnya, soal pertanyaan yang kedua, setelah beberapa detik peluru tersebut mencapai tinggi maksimum, kan tadi ketemu tinggi maksimumnya 45, kita masukkan dari bentuknya ini tadi, kita sama dengankan 45, ketemu 45 ini ke sini diperkecil menjadi seperti ini. Oke, sebenarnya ini gini, sama kayak min 5T kuadrat, posisinya saya rubah, plus 30T, ini kan pindah ruas ke kiri, jadi berapa? Min 45 ya, sama dengan 0. Nah, dari ini kita kalikan negatif, menjadi bentuk sini. Min 5T kuadrat jadi 5T positif, dari positif jadi negatif, negatifnya jadi positif karena dikali negatif 1. Kemudian diperkecil, kita bagi 5, ini diperkecil dibagi 5 semua, yang ini juga dibagi 5 kan. Hasilnya ini kita buat pemfaktoran. Jika ditambahkan hasilnya min 6, jika dikalikan hasilnya 9 nih. Sehingga T itu sama dengan 3. Dari mana 3? T sama dengan T min 3 sama dengan 0. T sama dengan pindah ruas ini jadi 3. Jadi peluru tersebut mencapai maksimum setelah dilepas selama 3 detik. Untuk pertanyaan yang ketiga, bila mana tinggi peluru sama dengan 25 meter? Oke, karena tadi tingginya dibuat 25 meter. Posisi berapa detik keberapa sampai 25 meter itu? Nah, bentuknya tadi tetap sama dengan 25. Kita rubah ke seperti ini tadi. Ini kan sebenarnya 30. Sini tak balik ya. Kuadrat plus 30T, pindah ruas kan menjadi min 25 sama dengan 0. Nah, dikalikan negatif 1, ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi negatif. Ini jadi positif. Kemudian diperkecil dibagi 5 semua, ketemu pemfaktorannya. Jika dikalikan itu 5, jika ditambahkan 6, ketemu 1 dan 5, sehingga ini T nya 1 atau 5. T sama dengan T min 1 sama dengan 0, sehingga T sama dengan 1. Yang satunya T min 5 sama dengan 0, sehingga T sama dengan 5. Jadi peluru itu di titik mencapai tinggi 25 meter pada saat 1 detik atau 5 detik. Untuk yang terakhir, fungsi modulus. Fungsi modulus itu fungsi yang terdapat nilai mutlaknya, sehingga
dikatakan fungsi modulus atau fungsi mutlak. Bentuk mutlak ini kemarin kan ini kita sudah mempelajari nilai mutlak kemarin kan. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif, sehingga nilai mutlak ini kita langsung ke contoh soalnya saja. Gambarlah grafik fungsi sama dengan nilai mutlak X min 3. Ini kan dari apa ya kemarin bentuknya ya. Selanjutnya kita masukkan tadi kan X min 3, nilai mutlak X min 3. Misal kita masukkan X nya sini X ini Y. Jika X nya 0 berarti Y nya 3, X nya 1. Dari mana 3? 0 dikurang 3 kan negatif 3, dimutlakkan tetap 3. Karena apa? Nilai mutlak itu tadi kan selalu bernilai positif. Selanjutnya jika 1 berarti kan negatif 2, hasilnya 2. Kemudian 1, 2, 1 ya kan, 2 dikurangi ya 1, 3, 0. Kemudian 4, 1. 5, 2, 6 dikurangi 3, 3. Oke. Kemudian kita masukkan grafiknya. 0, 3, 0, 3 posisinya di sini. 1, 2 di sini. 2 itu 1. 3 ini 4 itu 1. Sini seharusnya agak ke sini garisnya. Terus 5 itu 2, 6 itu 3. Nah, grafiknya itu seperti ini, V ini. Itulah fungsi modulus. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat memberi kalian lebih mudah dalam mengerjakan latihan soal yang akan saya berikan nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.